تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua duduk kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-hilmu, ya, lemah lembut. Dari bab ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lembut. Lembut tutur katanya, lembut sikapnya. Dan kelembutan itu, Bapak Ibu, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menjadi sosok yang amat sangat lembut, ya, walaupun orang kasar kepada beliau, walaupun orang menzalimi beliau, tapi beliau membalas dengan kelembutan. Contoh yang sangat terang, yang jelas, ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, dicaci maki, dilempari batu dan kotoran, tapi beliau membalas dengan kelembutan. Bukan hanya kelembutan, bahkan kebaikan, yaitu beliau mendoakan mereka, ya. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai umatnya hendaklah kita memiliki sifat lemah lembut, ya. Lembut kepada orang yang berada di atas kita, dan lembut pula kepada orang yang berada di bawah kita. Terkadang kita ini lembut kepada orang yang berada di atas kita, baik secara sosial, secara ilmu, maupun secara kedudukan, jemaah rahimakumullah. Tapi seringkali
seseorang itu kemudian kasar kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-35. Ini rahmat turun. Ketika hujan turun sunnah berdoa, karena salah satu waktu yang mustajab adalah ketika hujan turun. Ya. Sekarang kita masuk bab yang ke-35 ya, yaitu al-haya'u, malu. Bab tentang malu ya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada firman Allah dan hadis-hadis Nabi tentang sifat malu dan tentang pentingnya kita memiliki sifat malu, Bapak Ibu, pertama kita akan pahami dulu malu secara pengertian itu apa ya. Jadi haya malu itu satu akar kata dengan hayatun, jamaah rahimakumullah. Dan sifat malu ini penting. Ya, sifat malu ini penting Bapak Ibu. Karena dengan malu kita akan menjaga kehormatan diri kita. Dulu para wanita kalau ketemu laki-laki itu dulu katanya kalau ketemu laki-laki itu bila pakai payung maka payungnya dihadapkan ke depan supaya laki-laki itu tidak melihat wajahnya. Kalau dia bawa buku maka bukunya ditutupkan ke wajahnya supaya laki-laki itu tidak melihat wajahnya. Kalau dia nggak bawa apa-apa maka dia tutup pakai tangannya begini. Ya, itu dulu. Ya, dulu. Kalau sekarang dipajang di media sosial, ya kan? Bahkan sekarang kita tidak jarang kan melihat perempuan kemudian ngupload fotonya di media sosial, kemudian joget-joget di media sosial dan sebagainya. Artinya apa? Rasa malu itu sudah luntur dari seorang wanita zaman sekarang, Bapak Ibu. Jadi jemaah rahimakumullah, dulu orang beli pakaian untuk menutup aurat. Tapi sekarang banyak perempuan beli pakaian justru untuk membuka aurat, Bapak Ibu. Pakaian belum selesai dijahit sudah dipakai. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan tidak boleh ya ibu-ibu penjahit pakaian bikin pakaian yang menyebabkan orang membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Itu hukumnya haram karena menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Jemaah rahimakumullah ya. Kata Nabi, likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu memiliki akhlak. Ada tata keramanya, ada adab-adabnya. Dan akhlak di dalam Islam kata Nabi adalah al-haya'u, malu. Jemaah rahimakumullah. Dari sifat malu inilah seseorang akan memiliki akhlak-akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Kemudian Nabi juga mengatakan innallaha azza wa jalla idza arada ay yuhlika 'abdan naz'a minhul haya. Allah itu apabila ingin mencabut kebaikan dari seorang hamba, maka caranya Allah mencabut rasa malunya. Ketika Allah mencabut rasa malunya, maka dia tidak malu berbuat kejelekan. Dia tidak malu berbuat keburukan walaupun dilihat oleh banyak orang. Semakin banyak yang melihat, semakin senang, semakin bangga dia. Jemaah rahimakumullah. Berarti kebaikan tidak dikehendaki oleh Allah pada dia, Bapak Ibu, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, malu di dalam kitab ini ada 3 macam. Yang pertama al-haya'u ma'allah, malu kepada Allah. Yang kedua al-haya'u ma'an nas, malu kepada manusia. Kemudian yang ketiga al-haya'u ma'an nafsi, malu kepada diri sendiri. Nah, yang pertama Bapak Ibu, malu kepada Allah. Nah, ini yang paling tinggi ya. Tingkatan malu yang paling tinggi yaitu malu kepada Allah.
Terkadang ada orang malu kepada orang tapi nggak malu kepada Allah. Jadi kalau dia ingin melakukan perbuatan dosa, lalu ada orang melihat, dia menggagalkan, dia mengurungkan, Bapak Ibu. Kenapa? Malu kepada orang misalnya. Tapi ketika tidak ada orang melihat, dia melakukan perbuatan dosa itu, berarti dia malu kepada orang namun tidak malu kepada Allah. Jadi malu pertama yang paling tinggi itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana malu kepada Allah? Yaitu selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya, jadi sifat malu kepada Allah ini Bapak Ibu tidak akan muncul dari diri kita kecuali kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, sehingga kita akan melaksanakan perintah-perintahnya dan akan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Ya, walaupun nggak ada yang melihat tapi dia malu sama Allah. Ya, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu sama Allah itu bisa didapatkan dengan apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah, kita nggak akan memiliki sifat malu di hadapan Allah. Ada seorang pendosa datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Dia berkata, "Wahai Imam, aku ini tidak bisa lepas dari perbuatan dosa." Jadi kayak sudah terkepung oleh syahwatnya, oleh maksiatnya Bapak Ibu. Dia susah melepaskan diri dari dosa itu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibrahim, "Kamu nggak apa-apa berbuat dosa, asalkan Allah tidak melihat kamu." Jadi beliau ingin membuat orang ini merasa dilihat oleh Allah. Kemudian orang ini berkata, "Bagaimana mungkin Allah tidak melihat saya? Sedangkan semut yang hitam berjalan di malam hari di atas batu yang hitam, Allah bisa melihatnya, apalagi saya." Kata Imam Ibrahim, "Tidakkah malu ketika kamu bermaksiat dan saat itu kamu dilihat oleh Allah?" Kemudian laki-laki itu pun menundukkan kepala, menangis Bapak Ibu, dan bertaubat kepada Allah dengan kata-kata itu ya. Subhanallah. Jadi kata-katanya ulama pada zaman dahulu itu tajam, ringkas, padat, nggak banyak omong, nggak banyak ngoceh Bapak Ibu, tapi masuk. Ya kan? Nggak banyak bicara, nggak banyak berkhutbah jemaah Allah, tapi masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Nggak baca Quran. Qala Allah Ta'ala boten, qala Nabi boten. Cuman dinasihati kayak gitu sudah membuat orang tersebut bertaubat, menangis dan meninggalkan perbuatan dosanya. Kenapa kalimat itu menjadi tajam? Ya, kenapa kalimat mereka itu menjadi tajam? Karena mereka wara. Mereka itu tidak mau kepada barang-barang yang syubhat, Bapak Ibu. Ya kan? Mereka itu tidak mau kepada barang-barang yang syubhat, jemaah rahimakumullah. Ya, sehingga ketika mereka menasihati langsung masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Subhanallah. Nah, maka ketika orang memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia pasti meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah itu ya. Ada seorang qadhi namanya Nuh bin Maryam. Dia ini Bapak Ibu memiliki seorang putri yang cantik, berakhlak mulia, kemudian cerdas, jemaah rahimakumullah. Ketika melihat putrinya sudah memasuki usia pernikahan, dia mulai mencarikan pasangan bagi anak putrinya ini. Banyak laki-laki mulia, laki-laki kaya datang kepadanya untuk melamar, tapi ditolak. Dia ingin cari laki-laki yang soleh, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Nah, beliau ini memiliki seorang budak namanya Mubarak. Namanya budak kan, tidak punya harta, kulitnya hitam waktu itu. Kemudian nasab tidak jelas,
kedudukan tidak punya. Tapi Mubarak ini laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Nah, suatu ketika Nuh bin Maryam menugaskan Mubarak ini untuk menjaga kebun-kebun anggur miliknya. Beberapa bulan kemudian Nuh bin Maryam datang ke kebunnya, kemudian berkata kepada budaknya ini, Mubarak, kamu ambilkan untukku 1 genggam anggur. Diambilkan oleh Mubarak. Ketika dicicipi ternyata rasanya masam. Sampai 3 kali ngambil itu rasanya masam, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, kenapa kamu nggak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam? Kata Mubarak, apa? Memang Tuhan, aku belum bisa membedakan. Aku cuma jaga kebun ini saja. Kata Nuh bin Maryam, kamu kan bisa mencicipinya, kamu kan bisa memakannya, sehingga kamu bisa tahu mana yang manis dan mana yang masam. Apa kata Mubarak? Tuhan hanya mengamanahiku untuk menjaga kebun ini, merawat kebun ini, dan aku sudah menjaga kebun ini dengan baik. Tuhan tidak pernah berkata kepadaku bahwa aku boleh makan buah dari kebun ini. Demi Allah Tuhan, selama aku menjaga kebun ini, aku tidak pernah memakan buahnya walaupun hanya 1. Sehingga aku tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam. Subhanallah, Bapak Ibu. Nah, ini muraqabah jemaah rahimakumullah. Walaupun gak ada yang lihat, tapi tetap tidak melakukan perbuatan dan tidak mengambil yang bukan haknya. Kemudian kata Nuh bin Maryam, kayaknya ini yang cocok jadi suami anak saya. Akhirnya ditawarkan, mau nggak kamu nikah dengan anak saya? Oh ya mau, kata dia. Kemudian sebentar saya akan tanyakan kepada ibunya. Nah, biasanya suaminya setuju, istrinya yang tidak setuju. Ini banyak kejadiannya, Bapak Ibu. Ya, ditanyakan karena istrinya solehah, dia berkata, wahai suamiku, apa yang menjadi pilihan engkau, aku ikut. Nah, ibu-ibu kira-kira mau nggak laki-lakinya hitam, miskin, nggak punya duit, budak, tapi soleh, mau nggak ibu-ibu? Buatan gini. Diam itu tanda tidak kalau zaman sekarang. Kalau dulu diam itu tanda iya. Nah, maka subhanallah, dinikahkanlah mereka ini, Bapak. Dari pasangan dari mereka ini lahir seorang anak yang soleh menjadi ulama, yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnul Mubarak. Jadi kalau panjenengan baca kitab, ada qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, itulah ceritanya. Dari mana dia kok bisa menjadi ulama, orang yang soleh? Dari orang tuanya yang menjaga, orang tuanya yang takut kepada Allah SWT. Dari mana rasa takut itu? Muraqabah, Bapak Ibu. Karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Sehingga walaupun sendiri tidak mengambil yang bukan haknya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka ini pentingnya muraqabah. Karena dengan muraqabah kita akan memiliki al-haya' ma'allah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, al-haya'u ma'an nas, malu kepada manusia. Ya, yaitu dengan cara apa? Tidak meminta-minta kepada manusia, tidak melakukan akhlak yang jelek di hadapan manusia. Jemaah rahimakumullah, tidak berkata-kata kotor kepada manusia, ya. Ini namanya malu. Al-haya' ma'an nas, malu kepada manusia. Kita lihat zaman sekarang, banyak orang yang dia tidak malu kepada Allah dan juga tidak malu kepada manusia. Dia berbuat dosa ketika sendiri dan dia berbuat dosa terang-terangan di hadapan banyak orang, Bapak Ibu. Bahkan diposting misalnya, jemaah rahimakumullah. Jadi rasa malu kepada Allah kalau enggak ada, biasanya berdampak rasa malu kepada manusia juga enggak ada, Bapak Ibu. Ya. Dan salah satu contoh kita ini malu kepada manusia adalah tidak minta-minta, enggak ngemis-ngemis. Itu artinya kita menjaga iffah, menjaga kehormatan diri kita. Dan itu yang dicontoh oleh para sahabat, jemaah rahimakumullah. Sahabat Nabi, walaupun mereka lapar, Bapak Ibu, enggak minta, cuma ngasih kode aja. Jemaah rahimakumullah, enggak minta, cuma ngasih kode. Seperti sahabat Abu Hurairah.
sahabat ini termasuk ahlu suffah. Ya, dia tinggal di masjid. Ada beberapa puluh sahabat yang tinggal di masjid Bapak Ibu. Dan mereka semua orang miskin. Mereka tidak punya pekerjaan, jemaah rahimahullah. Mereka makan hanya nunggu kiriman dari Nabi SAW. Ya kan? Nah, sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang sering mengalami lapar Bapak Ibu. Pernah suatu ketika beliau itu pingsan. Jadi pingsan di dalam masjid. Kemudian dikira oleh orang-orang bahwa beliau sedang mengalami penyakit ayan. Setelah sadar kata beliau, saya ini bukan ayan tapi saya lapar, kata beliau. Jadi pingsan itu karena lapar, jemaah rahimakumullah. Itu para sahabat ya. Kita pernah nggak pingsan karena lapar Bapak Ibu? Hah? Kita ini pingsan karena kekenyangan, jemaah rahimakumullah. Kemudian tapi meskipun lapar ya, sahabat ini nggak pernah minta-minta Bapak Ibu. Nggak pernah minta-minta. Ya kan? Pernah suatu ketika ya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau dalam keadaan lapar Bapak Ibu. Kemudian berjalan dengan sahabat Umar. Lalu beliau cerita banyak ya kan. Akhirnya sampai ke rumahnya sahabat Umar. Di rumahnya sahabat Umar pun beliau masih cerita panjang. Beliau cerita itu ngasih kode sambil nunggu makanan dikeluarkan. Tapi ternyata sahabat Umar tidak mengeluarkan makanan. Akhirnya beliau pun pulang. Keesokan harinya Umar berkata, "Wahai Abu Hurairah, maaf ya, saya tahu tadi malam dengan cerita panjang itu karena nunggu makanan kan?" Kata Umar, "Saya nggak punya makanan juga tadi malam." Nah, subhanallah. Kemudian sahabat Abu Hurairah Bapak Ibu pernah ketika mengalami lapar, beliau duduk di pinggir jalan. Ada sahabat Abu Bakar lewat. Nah, beliau ini pura-pura tanya ayat Al-Quran. Pura-pura tanya, padahal sudah tahu. Kata Abu Hurairah, "Wahai Abu Bakar, tahukah Anda tentang ayat ini?" Harapannya Pak supaya Abu Bakar ini ngajak dia makan. Ya kan? Abu Bakar menjawab, setelah itu beliau pergi. Aduh, kata Abu Hurairah, kok nggak paham ya. Akhirnya lewat lagi sahabat Nabi namanya Umar Bapak Ibu. Abu Hurairah ini pura-pura tanya ayat Al-Quran. "Wahai Umar, tahukah Anda tentang ayat ini?" Dijawab oleh Umar. Tapi setelah itu beliau pergi. Kata Abu Hurairah, aduh, kok nggak paham kalau saya lapar ini kan. Akhirnya Nabi, orang ketiga yang lewat adalah Nabi SAW. Ketika Nabi lewat, Abu Hurairah belum tanya, Nabi lihat wajahnya kayaknya orang lapar nih, kata Nabi. Ya sudah, diajak oleh Nabi datang ke rumahnya, diberikan makanan oleh Nabi SAW. Jadi sahabat ini punya al-haya ma'an nas, malu kepada manusia Bapak Ibu. Walaupun mereka lapar, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini orang yang meminta-minta, orang yang mengemis-ngemis. Jemaah rahimakumullah. Maka sebisa mungkin kita ini enggak minta sama orang. Sebisa mungkin kita tidak minta, tidak ngemis-ngemis sama orang, jemaah. Sebisa mungkin kalau kita bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Ya. Kalau kita mampu, kenapa kita meminta-minta kepada orang, Bapak Ibu? Jangan rendahkan martabat kita di hadapan manusia, jemaah rahimakumullah. Apalagi sampai minta-minta kepada orang non muslim, jangan. Kemarin ada jamaah di Telogomas itu tanya, "Ustadz, bolehkah minta donasi kepada non muslim untuk membangun tower anak yatim?" Ya. Saya bilang, tidak cukupkah dengan donasi dari orang muslim? Ya, dia jawab, sebenarnya cukup Ustadz, tapi butuh waktu yang agak lama. Tidak masalah, sabar. Ya, walaupun kita minta donasi kepada orang muslim ini boleh-boleh saja Bapak Ibu, tetapi itu sungguh bisa merendahkan martabat umat Islam, jemaah rahimakumullah. Padahal al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Jadi hendaklah kita memiliki sifat malu kepada manusia. Jangan tunjukkan kalau kita ini susah Bapak Ibu kepada orang. Jangan tunjukkan. Ya kan? Wajah di depan orang tetap kelihatan orang punya duit walaupun enggak punya duit. Ya kan, jangan tunjukkan kita ini susah, ingin orang lain belas kasihan kepada kita. Jangan, jemaah Allah. Ya kan, apalagi nunduk-nunduk di depan orang supaya dapat belas kasihan orang, jangan. Itu namanya panjenengan telah merendahkan martabat panjenengan di hadapan manusia. Padahal kita ini harus menunduk, merendahkan martabat kita di hadapan siapa?
Allah. Makanya ruku, mendekati ruku kepada manusia itu haram Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nunduk kepada dia di depan orang, mendekati ruku itu hukumnya haram. Kalau sama dengan ruku maka syirik, kata ulama. Kalau kita ingin menghormati orang dan menunjukkan kesopanan, tapi nggak boleh berlebih-lebihan, ya kan? Cukup nundukkan kepala aja, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nundukkan kepala, jangan sampai nunduk seperti mendekati ruku, hukumnya haram. Dan banyak kita dapati kan, terutama orang-orang Jawa ini, kalau udah hormat kepada gurunya, hormat kepada pimpinannya itu sudah kayak orang Jepang, menunduk seperti orang yang ruku. Itu bisa syirik Bapak Ibu, karena gerakan ruku dan sujud ini hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nunduk biasa, kemudian hormat biasa, jemaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, al-haya'u ma'an nafsi, malu kepada diri sendiri. Jadi kita ini perlu berkaca, kemudian kita lihat diri kita. Wajah ini penuh dosa, mata ini penuh dosa, lidah ini penuh dosa, tangan ini penuh dosa, dan kita malu kepada diri kita sendiri, jemaah rahimakumullah. Nah, tanda orang itu malu kepada dirinya sendiri Bapak Ibu adalah dia selalu mengatakan dirinya ini nggak baik, ya kan. Di saat banyak orang menganggap dirinya baik, cerita tentang kebaikan, tetapi dia merasa dirinya banyak berbuat dosa, dia merasa dirinya hina, dia cerita kepada orang tentang dirinya itu sesuatu yang jelek-jelek, jemaah rahimakumullah. Saya ini banyak dosa, saya banyak maksiat, saya tidak pantas untuk dihormati, saya tidak pantas untuk dimuliakan, dan seterusnya. Nah, ini tanda bahwa dia malu kepada dirinya sendiri, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi penting kita punya sifat malu, baik malu kepada Allah, malu kepada manusia, maupun malu kepada diri sendiri Bapak Ibu, ya. Kemudian ada dua firman Allah tentang malu, ya. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 26. Yang kedua surah Al-Ahzab ayat 53. Yang pertama Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Padahal dalam hadis Allah itu punya sifat malu Bapak. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan Allah itu tidak malu. Apa? Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk, jemaah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi saat itu mengejek Al-Qur'an, karena ketika Allah buat perumpamaan tentang berhala, ya kan, Allah itu mengatakan bahwa berhala itu tidak lebih hebat, tidak lebih kuat dibandingkan nyamuk Bapak Ibu, atau dibandingkan lalat. Seandainya lalat itu menyentuh atau hinggap di kepalanya berhala itu, maka berhala itu tidak bisa mengusirnya sendiri. Orang Yahudi mengejek, ya, perumpamaan macam apa ini? Kok menggunakan hewan yang kecil, kemudian hewan-hewan yang lemah, kata orang Yahudi. Tidakkah Allah itu malu dengan perumpamaan ini? Lalu turun ayat ini, innallaha la yastahi. Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan, karena perumpamaan yang kecil-kecil itu terkadang membuat manusia sadar. Bahkan lebih kecil daripada itu Allah tidak malu menyampaikan perumpamaan. Nah, artinya pelajaran dari ayat ini bahwa malu itu ada tempatnya Bapak Ibu, ya kan. Jadi malu itu ada tempatnya. Kadang kita perlu tidak malu, kadang kita perlu malu, harus malu, tapi kadang kita harus tidak malu. Terutama dalam menyampaikan kebenaran, dalam mempelajari kebenaran, dalam melakukan kebenaran, kita tidak boleh malu, jemaah rahimakumullah, ya kan. Misalnya perempuan tidak boleh malu pakai jilbab. Saya malu pakai jilbab Ustaz, karena teman-teman saya nggak ada yang pakai jilbab. Tidak boleh ibu-ibu, karena memakai jilbab ini kebenaran. Kenapa
panjenengan malu dengan kebenaran sedangkan mereka tidak malu dengan keburukan. Jemaah rahimakumullah. Kita tidak boleh malu dengan kebaikan. Jika banyak orang tidak malu dengan kemaksiatan, kenapa kita malu dengan kebaikan, Bapak Ibu? Ya kan, malu baca Quran di tengah ramai orang. Jangan malu. Ya. Lo orang itu tidak malu menampakkan kejelekan mereka. Kenapa kita malu menampakkan kebaikan kita? Ya kan? Jemaah rahimakumullah. Bukan kita ingin dikatakan suci, enggak. Ya. Tapi ingat, dakwah itu tidak hanya dengan lisan. Dakwah itu bisa dengan contoh, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan malu untuk melakukan kebenaran dan jangan malu juga untuk menyampaikan kebenaran, jemaah rahimakumullah. Jangan malu menyampaikan kebenaran. Jangan malu ngajak orang berjamaah ke masjid, ya kan? Walaupun orang itu ketika diajak kadang semakin menjauh. Sebelum diajak dekat banget dengan kita, tapi setelah kita ajak kok tambah jauh. Tidak masalah. Yang penting kita sudah mengajak. Dan jangan malu, Bapak Ibu, belajar. Ini belajar itu jangan malu. Saya mendapati banyak orang-orang sekarang ini malu belajar, terutama belajar Al-Quran. Ya kan, masih malu. Pertemuan pertama yang datang 50 orang tahsin Al-Quran itu. Saya sering ini ya. Setelah itu salah bacaannya, salah ini. Ulang lagi. Oh, malu. Sudah tua kok salah ya bacaan saya. Nah, kalau enggak salah ya itu sudah enggak perlu belajar, Bapak Ibu. Namanya datang ke tempat ngaji itu berarti masih ada salahnya yang harus diperbaiki. Lama-lama habis, jemaah rahimakumullah. Kenapa? Salah satu faktornya malu, Bapak Ibu. Makanya kalau belajar Quran itu sifat malu harus harus dihilangkan. Kalau belajar kebaikan kita harus menghilangkan rasa malu. Lebih malu lagi kalau panjenengan menghadap Allah nanti nggak bisa baca Quran. Kamu orang apa? Orang Islam kan? Kok nggak bisa baca Quran? Mana pahala baca Quranmu, kata Allah. Ya Allah, aku nggak bisa baca Quran. Kamu berapa tahun hidup kok nggak bisa baca Quran? Aib bagi seorang Muslim. Kalau dia Muslim sejak lahir sudah menjadi Muslim tapi nggak bisa baca Quran itu gimana? Mau taruh di mana mukanya di hadapan Allah, Bapak Ibu? Ya, maka panjenengan yang sudah sepuh-sepuh ini tapi belum bisa baca Quran, belajarlah. Kalau malu belajar di depan orang ramai, panggil guru privat. Ya, panggil guru datang ke rumahnya. Ya kan? Tapi kalau panjenengan tidak memanggil guru, belajar di masjid. Jamaah rahimakumullah. Belajar kumpul dengan orang-orang yang bisa baca Quran sehingga panjenengan termotivasi untuk belajar Al-Quran dan bisa baca Quran dengan benar. Jamaah rahimakumullah. Ya, nanti kalau panjenengan bisa baca Quran, Bapak Ibu, itu akan merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, apalagi di usia-usia panjenengan. Kalau nggak diisi Quran, diisi apa? Kalau tidak diisi Quran, diisi apa? Diisi HP. Apa HP itu nanti yang dibawa menghadap Allah? Boten. Kalau nggak diisi Quran, diisi apa lagi, jemaah rahimakumullah? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Sungguh rugi orang yang dikasih usia panjang oleh Allah tapi nggak mengisi usianya dengan Al-Quran. Seperti panjenengan ini, Bapak Ibu, ya, itu harusnya sepekan sekali khatam. Harusnya. Atau paling tidak sebulan sekali khatam. Kan sudah pensiun, ya toh? Sudah pensiun belum? Oh, belum ya. Yang sudah pensiun usahakan sebulan sekali khatam Al-Quran. Ya, panjenengan butuh 1 juz sehari baca Quran. 1 juz baca Quran sehari. 30 hari 30 juz khatam. Panjenengan misalnya masih kurang 10 tahun lagi hidup ini. Bayangkan kalau sebulan panjenengan khatam 1 kali, kalikan 10 tahun berapa kali panjenengan khatam. Dan itu bekal yang luar biasa nanti ketika panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan malu untuk melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan jangan malu untuk belajar ilmu, ya. Inna lan tanalul ilma al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Enggak akan dapat ilmu.
Jemaah rahimakumullah. Kemudian jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa malu itu ada tempatnya, Bapak Ibu. Kadang kita harus malu, tapi kadang kita tidak boleh malu, jemaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah itu tidak malu untuk menyampaikan suatu kebenaran, ya. Tapi di dalam satu hadis Allah memiliki sifat malu. Misalnya hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu pemalu, karim dan maha dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yuraddahuma sifran khaibatain. Allah itu malu, kata Nabi, bila hambanya mengangkat tangan untuk berdoa tapi Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu. Ya Allah, ini menunjukkan kelembutannya Allah kepada hambanya. Allah nggak ngasih itu loh, nggak malu harusnya Allah, ya kan? Tapi Allah memiliki sifat malu. Sama lah dengan kita, Bapak Ibu. Kalau ada orang sudah menjulurkan tangan nih, Pak minta, kita nggak ngasih, malu nggak badan? Hah? Malu nggak badan? Malu, jemaah rahimakumullah. Ya kan, misalnya saya ngangkat tangan di depan panjenengan, Pak minta duit Pak. Panjenengan nggak ngasih mesti malu, apalagi yang minta seorang ustaz. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Malu ini ustaz kok nggak dikasih, minta. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, maka ayat hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya punya sifat malu, tapi malu pada tempatnya, ya. Kemudian di dalam hadis lain Nabi juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu, ya. Innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya was sitra. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hayyun, malu, sitirun, maha menutupi dosa-dosa hambanya. Yuhibbul haya was sitr. Allah itu menyukai sifat malu, dan Allah juga menyukai sifat menutup diri. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza ghatasala ahadukum falyastatir. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, falyastatir, maka tutuplah dirinya. Jangan mandi di depan banyak orang, ya. Mandi di dalam sebuah bangunan, bahkan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, dikatakan beliau itu enggak pernah mandi membuka aurat. Walaupun mandi di tempat yang tertutup, beliau tidak membuka aurat, jamaah rahimakumullah, sehingga dijuluki karramallahu wajha. Allah telah memuliakan wajahnya. Kenapa? Wajahnya itu tidak hanya malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, subhanallah, ya. Nah, maka hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat malu. Jika Allah yang berkuasa, jika Allah yang kaya, jika Allah yang maha segala-galanya punya sifat malu, apalagi kita sebagai hambanya, Bapak Ibu. Harusnya kita lebih memiliki sifat malu. Kemudian yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 53, ya. Al-Ahzab ayat 53. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepada kalian. Ayat ini ada sebab turunnya. Sebenarnya ayat ini panjang, Bapak Ibu. Ayat ini panjang, ya. Ya, sekitar hampir setengah halaman. Satu ayat tapi hampir setengah halaman. Surah Al-Ahzab ayat 53. Jadi ceritanya Nabi ketika menikah dengan Zainab, istri Nabi ini ada 12, ya. Dan salah satu istri Nabi adalah Zainab, Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi menikah dengan Zainab, selesai akad nikah, Nabi mengundang para sahabatnya untuk walimah, ya. Nabi potong kambing, beberapa ekor kambing, kemudian mengundang para sahabatnya untuk makan-makan. Sunnah, ya. Sunnah ketika panjenengan menikah atau menikah lagi untuk mengadakan walimah kecil-kecilan, satu komplek diundang, ya kan? Nggak perlu satu RW diundang, Bapak Ibu, atau satu kota diundang.
Kan cukup satu komplek diundang, orang-orang sekitar diundang, keluarga-keluarga besar diundang, makan-makan, sunnah. Jadi menikah di dalam Islam ini sebenarnya perkara yang mudah. Yang sulit itu karena orangnya sendiri, ya kan? Syarat menikah dalam Islam itu apa? Pertama apa? Mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, saksi. Yang ketiga, wali. Yang keempat, mahar enggak. Yang keempat adalah ijab kabul. Mahar tidak harus didatangkan ketika pernikahan. Bahkan diutang pun boleh. Saya nikah, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 10 juta rupiah dibayar hutang. Boleh Bapak Ibu. Kalau nggak punya gimana? Boleh jemaah rahimakumullah. Ya. Artinya Pak, mahar itu tidak wajib didatangkan saat akad. Saya tidak setuju dengan kepala KUA atau dengan orang-orang KUA yang mewajib mendatangkan mahar. Saya pernah mengisi khutbahnya, lalu dia kepala KUA-nya, bukan kepala ya, petugas dari KUA. Ya, penghulunya, Bapak Ibu, penghulunya itu nggak mau menikahkan kalau nggak ada maharnya di depan. Akhirnya repot ini ya, orang tuanya repot karena maharnya 10 juta. Jadi maharnya 10 juta, sedangkan penghulunya tidak mau menikahkan, ya kan, memberikan surat kalau maharnya tidak kelihatan. Ini bukan sinetron ini katanya. Ini harus jelas maharnya. Akhirnya diambilkanlah uang bentuk simbolis saja. Jadi tulisan 10 juta. Enggak mau juga, maunya duit 10 juta. Repot dia ma'alaikumullah. Itu nunggu sekitar 20 menit. Karena uangnya mungkin terpisah-pisah itu. Ya kan? Atau belum terkumpul 10 juta. Nah, ini berlebih-lebihan Bapak Ibu. Padahal mahar itu tidak wajib didatangkan ketika akdun nikah. Jadi menikah dalam Islam itu mudah. Cuman orang sekarang yang mempersulit, harus sewa gedung besar. Habis berapa? 700 juta. Habis berapa? 1 M. Jemaah rahimakumullah. Menu makanannya berapa? 5 Bapak Ibu. Jadi repot. Sehingga dan merepotkan lagi orang yang diundang, tambah repot itu. Ya kan? Orang harusnya datang dengan wajah bahagia tapi dia datang wajahnya sedih. Kenapa? Nanti kalau panjenengan buat acara nikahan, sudah nikah yang biasa-biasa aja, kemudian ngundang orang-orang sekitar, paling 5 cukup, ya kan? Potong kambing 1-2, ngundang orang-orang sekitar cukup. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Dan jangan banyak menghabiskan harta untuk hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi ngundang para sahabatnya untuk makan-makan di rumahnya, para sahabat ini datang. Mereka makan, setelah makan ternyata mereka ini nggak pulang. Padahal Nabi udah ngasih kode berdiri 3 kali, tapi ada 3 orang sahabat yang nggak keluar dari rumah Nabi. Nggak tahu apa yang ditunggu itu. Jemaah rahimakumullah. Kan kadang ada tipikal orang kayak gini nih. Tuan rumahnya udah batuk 3 kali tapi tetap aja nggak pulang-pulang. Udah cerita tuan rumahnya. Habis ini saya ada acara gini-gini. Oh ya Ustaz, Masya Allah Ustaz. Cerita terus sampai kadang telat pengajian Bapak Ibu. Gara-gara apa? Tamu yang tidak punya etika dalam bertamu. Jemaah rahimakumullah. Ya, mau diusir malu. Ya kan? Makanya di dalam ayat ini fayastahyi minkum. Nabi itu malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Akhirnya ada sahabat Umar tahu bahwa Nabi ini pengen mereka keluar dari rumah Nabi, ya kan? Maka sahabat Umar kemudian mengatakan, "Hai orang-orang, keluarlah kalian dari rumah Nabi. Sungguh kalian berlama-lama di rumah Nabi ini dapat mengganggu Nabi." Ini adab dalam bertamu, Bapak Ibu. Ya, adab dalam bertamu itu tidak boleh Tidak boleh lama-lama. Jemaah rahimakumullah, tidak boleh berlama-lama kalau panjenengan bertamu. Kalau makanan sudah dihidangkan, sudah makan, sudah pulang. Kecuali makanan belum dihidangkan. Itulah Ustaz yang bikin lama itu kan makanannya belum datang itu. Ya kan.
Jadi hendaklah kita memiliki sifat malu, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana Nabi malu mengusir atau menyuruh tamunya keluar dari rumah beliau. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis-hadis Nabi tentang malu, ya. Ada pertanyaan? Ada? Apa malu? Malu bertanya sesat di jalan, ya. Kemarin saya pengajian di Karangpoloso, karena saya malu bertanya akhirnya nyasar sampai Batu. Ya Allah. Ya silakan. Mau tanya apa tadi? Kayaknya mau tanya. Pak Win, ini penanya langganan. Silakan Pak Win. Gimana tadi? Ada orang kecelakaan normal gitu, terus geger otak. Berarti setelah kecelakaan itu udah nggak punya sifat malu. Ya. Jadi ada kasus yang diceritakan Pak Win ini, ya. Sebelum kecelakaan orangnya pemalu, tapi setelah kecelakaan kok jadi nggak maluan orangnya. Nah itu mulai ada saraf malunya putus itu. Itu saraf malunya putus, Bapak Ibu. Pas kecelakaan itu mungkin saraf malunya putus atau kejepit atau gimana nggak tahu, sehingga hilang rasa malunya. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi malu ini juga bagian daripada anugerah Allah kepada umat manusia, yaitu Allah kasih sifat malu, Bapak Ibu. Sehingga manusia ini nggak seperti hewan. Kalau manusia nggak punya sifat malu, manusia ini akan seperti binatang, Bapak Ibu. Ya kan, buang kotoran sembarangan, kencing sembarangan, kemudian makan sembarangan, jemaah rahimakumullah. Ya kan, kemudian melakukan maksiat sembarangan dan sebagainya. Itu Allah kasih kita sifat malu supaya kita tidak sama dengan hewan. Dan ini anugerah dari Allah kepada umat manusia. Nah, maka siapa yang telah menanggalkan sifat malu dari dirinya, dia disamakan dengan hewan, Bapak Ibu. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, betul. Jadi pertanyaan itu tadi sekaligus jawabannya. Betul kasih sifat malu itu anugerah dari Allah, betul. Ya, anugerah dari Allah SWT. Maka karena sifat malu ini anugerah atau pemberian, kita harus minta kepada Allah agar Allah menghiasi diri kita dengan sifat malu, supaya kita nggak malu-maluin, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya sifat malu, kita akan malu-maluin. Jemaah rahimakumullah, sifat malu. Ya, malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri. Belajarlah kepada Nabi, belajar kepada para sahabat bagaimana mereka memiliki sifat malu. Ada seorang wanita di zaman Nabi, ibu-ibu punya penyakit ayan. Nah, kalau penyakitnya itu kambuh, dia biasanya buka jilbab. Dia nggak kuat dengan itu. Padahal dia tidak sadar ketika dia buka jilbab itu, tapi dia malu. Akhirnya dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku sembuh dari penyakit ini, karena aku malu ketika aku sakit tanpa aku sadari aku membuka jilbab di depan laki-laki yang bukan mahram. Bayangkan dalam keadaan tidak sadar masih memiliki rasa malu, jemaah rahimakumullah. Apalagi membuka aurat dalam keadaan sadar, Bapak Ibu. Ya.
Jadi penting bagi kita semua memiliki sifat malu, terutama perempuan ya, ibu-ibu harus punya sifat malu. Ya. Itu fitrah yang harus melekat pada seorang perempuan adalah perempuan ini menjadi mulia, terhormat kalau dia memiliki sifat malu. Ya. Ada lagi dari ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.